putri yang paling dicintai oleh baginda Rasul, putri yang disayang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didekatkan telinga Sayyidah Fatimah kepada lisan suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat bisikan itu, maka menangis Sayyidah Fatimah. Semua orang yang melihatnya juga menangis karena melihat Sayyidah Fatimah menangis. Putra-putra dari Sayyidah Fatimah bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku Fatimah, ketika kakek kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau dibisikkan oleh kakek kami 2 kali. Yang pertama, engkau menangis, dan yang kedua, engkau bahagia, tersenyum, terlihat di wajahmu rasa senang. Apa bisikan yang pertama dan apa bisikan kedua, wahai ibuku?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta baginda Rasul dimanapun antum berada, kembali saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, putri yang paling dicintai oleh baginda Rasul, putri yang disayang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sabda baginda Rasul, "Bila aku rindu kepada sorga, maka akan aku cium Fatimah." Hal ini berdasarkan dari sebuah kisah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi buah-buahan dari sorga oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, "Ya Habiballah, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan buah ini kepadamu. Engkau makanlah buah ini, maka setelah itu engkau berkumpullah engkau dengan istrimu." Maka setelah itu dilanjutkanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul setelah memakan buah itu berhubungan dengan istrinya, berkumpul dengan istrinya. Dari sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan janin di perut ibunda Khadijah, lahirlah Sayyidatuna Fatimah. Begitu sayangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Dalam sebuah kisah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sayyidah Fatimah dipanggil oleh baginda Rasul dengan isyarat melambaikan tangan kepada Sayyidah Fatimah. Didekatkan telinga Sayyidah Fatimah kepada lisan suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat bisikan itu, maka menangis Sayyidah Fatimah. Semua orang yang melihatnya juga menangis karena melihat Sayyidah Fatimah menangis. Lalu kemudian isyarat baginda Rasul kepada Sayyidah Fatimah terulang kembali untuk kedua kalinya. Dipanggilnya Sayyidah Fatimah, dibisikkan lagi, tersenyum Sayyidah Fatimah, gembira Sayyidah Fatimah. Maka keluarga di sekitarnya heran karena bisikan pertama menangis dan bisikan kedua tersenyum Sayyidah Fatimah. Setelah baginda Rasul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra-putra dari Sayyidah Fatimah bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku Fatimah, ketika kakek kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau dibisikkan oleh kakek kami 2 kali.
Yang pertama, engkau menangis. Dan yang kedua, engkau bahagia, tersenyum, terlihat di wajahmu rasa senang. Apa bisikan yang pertama dan apa bisikan kedua, wahai ibuku? Maka Sayyidah Fatimah berkata kepada para putra-putranya, wahai anak-anakku Al-Hasan dan Al-Husain, bisikan yang pertama yang aku dengar dari kakekmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakekmu berkata, wahai Fatimah, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku menangis, aku sedih. Kesedihanku diobati oleh kakekmu dengan bisikan yang kedua. Kakekmu berkata kepadaku bahwa engkau adalah orang yang pertama akan menyusulku, wahai Fatimah. Aku bahagia karena perpisahanku dengan ayahku, dengan kakekmu takkan lama. Dalam riwayat, beberapa bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidah Fatimah menyusul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidah Fatimah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Fatimah berwasiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib suaminya dan Al-Hasan Al-Husain putra-putranya. Sayyidah Fatimah minta, di saat nanti aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalianlah wahai suamiku, wahai anak-anakku yang memandikan aku. Kalianlah yang mengkafani aku. Kalianlah yang menyolati aku. Dan kalianlah yang menyimpan aku di liang lahat. Apa yang diminta oleh Sayyidah Fatimah? Ketika Sayyidah Fatimah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Ali bin Abi Thalib melaksanakan apa yang diminta oleh Sayyidah Fatimah. Imam Ali bin Abi Thalib bersama para putra-putranya yang memandikan Sayyidah Fatimah, yang mengkafani Sayyidah Fatimah, menyolati Sayyidah Fatimah. Setelah itu mereka bersama-sama membawa jasad suci Sayyidah Fatimah ke liang lahat. Saat dibawa Sayyidah Fatimah masuk ke liang lahat, akan dikebumikan oleh suaminya, disimpan jasad suci Sayyidah Fatimah. Menangis Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, putra-putranya bertanya, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, wahai ayah kami, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apakah engkau menangis ini karena ibu kami meninggalkanmu? Imam Ali bin Abi Thalib melihat kepada para putra-putranya, dan Imam Ali berkata, wahai putraku Al-Hasan dan Al-Husain, demi Allah, air mata yang mengalir ini, sedih yang aku rasakan bukanlah karena wafatnya ibu kalian, bukan karena wafatnya istriku, akan tetapi nangisku ini adalah nangis bahagia. Bagaimana aku tidak bahagia? Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sadaqta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar sabda baginda Rasul. Ketika baginda Rasul akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul juga berbisik kepadaku, wahai Ali, ketika nanti putriku Fatimah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan ke liang lahat, maka aku yang pertama kali akan menyambut putriku Fatimah. Dan jelas saja wahai Al-Hasan Al-Husain, demi Allah, aku melihat ketika aku menyimpan ibumu di liang lahat, maka aku melihat tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut jasad suci dari putri baginda Rasul, ibu kalian, istriku Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Sayyidah Fatimah. Bahkan guru mulia kami Al-Habib
Amin bin Muhsin Al-Hindwan mengarang sebuah syair, mengarang sebuah cerita tentang Sayyidah Fatimah ketika dimasukkan ke liang lahat. Syairnya, di saat putrimu menghadap Tuhanmu, segera menantumu, tunaikan wasiatmu. Saat baringkan putrimu, menangis mantumu, melihat jelas tanganmu menyambut putrimu. Allah, 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 Allah ya Rasulullah. Allah, 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 Allah ya Habib Allah. Begitu luar biasanya Sayyidah Fatimah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nantinya saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul yang menyambut kita, baginda Rasul mengenali kita, hingga kita mendapat satu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama baginda Rasul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta baginda Rasul dimanapun antum berada, inilah sebuah cerita tentang Sayyidah Fatimah, putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberikan manfaat, semoga kita mendapatkan keistiqamaan untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.